Apabila kebenaran datang, maka yang batil itu akan pergi. Jahal haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Bila yang benar datang, yang batil pasti pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para tokoh-tokoh yang berhadir malam hari ini, Bapak Camat atau yang mewakili, Lurah atau yang mewakili beserta unsur aparatur kecamatan dan kelurahan yang berhadir, sampai RT RW kita dapat tersebut satu persatu. Kemudian seluruh jemaah yang berhadir malam ini kita dapat kita satu persatu. Semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih pengurus telah mengundang untuk kegiatan tausiah peringatan Isra wal Mi'raj. Kamu ditelepon di Pak Yusuf, gitu Pak Isya. Dia mau ambillah ujung-ujung, buka bati bau, memang pono tiap malam. Anda perlu syukur orang kan kece amun kan, latang kita boleh tak boleh kan. Jadi mudah-mudahan silaturahim yang kita bangun ini terus bagus dari hari ke hari. Sebab orang yang menyambut silaturahim itu Allah panjangkan umur dan Allah akan murahkan rezeki. Amin. Nah, sekali lagi apa mengajak, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Apa yang kita syukuri? Nikmat kehidupan. Itu beberapa waktu kan ibarat yang buah dia betul apa namanya kalau bahasa Korea rapuh kan. Memang lobek kalau situ kan lobek. Luar kalau bahasa pesisir itu luar arti luar. Memang banyak buah musim durian. Termasuklah semalam meninggal bupati kita. Mantan bupati kita Pak Haji Rustam Effendi. Jadi luput ada yang luput dari persoalan setelah hidup ini akan menuju kematian. Cuma ada yang sudah duluan dan kita akan menyusul kemudian. Makanya ada hikmah ketika kita masuk ke komplek kuburan itu kita mengucap assalamualaikum ya ahlan diyar wa inna insyaallah bikum lahikun. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Dan jika Allah mengendaki, kami pasti menyusul kalian. Nah, jadi tak ada orang yang hidup kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapa yang hidup berakhir dengan kematian. Makanya kalau ada talqin yang kubur juga, innal mauta haqqun. Nah, sesungguhnya kematian itu pasti. Maka siap-siaplah. Makanya ketika kita hidup, syukuri hidup. Kenapa? Salah satunya hadir pada malam hari ini untuk mendengarkan tausiah keagamaan seputar peringatan Isra wal Mi'raj yang temanya malam ini salat adalah fondasi membangun peradaban yang mulia. Kemudian salam lalu kita sampaikan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sebelum ceramah kita mulai, itu hadiahkan Al-Fatihah
untuk yang berinfak bersedekah untuk musalla fisabilillah ini. Mudah-mudahan Allah jadikan ini sebagai amal jariah, menjadi apa? Penerang ketika gelap, menjadikan menghilangkan haus di kala kepanasan, menjadikan teman di kala kesunyian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, di situ nama aku Haji Umar Satut MA. Udah MA ada MA tadi mana loh? Lampu ceramah lah, MA aja lagi detail. Alhamdulillah, kami Islam merah pun dapat pulau digelar. Yuk, pemberian dari jamaah MA, entah pula MA. Nah, maaf. Jadi amal itu memang segitulah Dr. Agus bilang atau dari situ. MA itu kan medicine S2. Nah, kalau Dr. Agus itu S1. Nah, mungkin buat ini kan itu ditulis di bawah belah awal kan. Ijazah palsu juga. Nah, ada ijazah yang lalu. Tahu. Oke. Kita waktukan dulu. Let's sehat dulu. Siap-siap dah. Ayo, ayo. Malam itu kita mengkaji sedikit tentang apa? Tentang tema yang diberikan oleh pengurus ini. Mari kita jadikan sholat sebagai fondasi dalam rangka pembangunan peradaban akhlak yang mulia. Dulu waktu Nabi berdakwah, jadi mau Pak, Nabi itu 30 tahun. Pada tahun ke-10, ada waktu tahun ke-11, memang dakwah Rasul di Mekah itu, kalau dikatakan tak berhasil, salah gitu. Berhasil, susah, sulit. Ditandai dengan tak banyaknya yang Islam di waktu itu, Pak. Hanya beberapa orang saja. Tapi yang Islam di waktu itu, orangnya hanya pun. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Khadijah. Ini luar biasa orang ini. Luar biasa. Inilah yang mendukung Nabi di dalam menjalankan dakwah Islamiyah di Mekah. Tantangan-tantangan berdakwah ini bukan sekarang saja. Sejak dulu pasti itu ada baik, ada buruk, iya. Nah, kita tengok Nabi ya, kita tengok mulai Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim. Siapa lawan Nabi Ibrahim? Namrud. Nabi Musa, Fir'aun, Qarun. Nabi Muhammad, Abu Lahab, Abu Jahal. Ini tentu lebih banyak, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Tak ada urusan kebaikan itu mulus-mulus saja. Tapi begitulah. Kalau kita konon penyakit padi, tak tolong kita bahasa awal ladang. Baru nak tanam, aku kecek kawan, burung banyak. Nah, manci banyak, manci. Nah, walau sakit banyak, yang banyak. Kalau itu yang dipikirkan tak ada dan berada. Ternyata kalau berada pasti itu. Jadi yang itu biarlah itu dia. Yang penting kita terus bergerak, berusaha, berupaya menegakkan kebenaran. Sebab apabila kebenaran datang, maka yang batil itu akan pergi. Jahallah wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Bila yang benar datang, yang batil pasti pergi. Karena yang batil itu bisa dikalahkan oleh kebenaran. Jadi jangan takut menegakkan kebenaran. Walaupun kadang-kadang baik, susah, sulit, dibenci, disingkirkan, diasingkan, biarlah.
tapi setelah itu dia akan berhasil. Begitu pula Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Pada tahun yang ke-10 itu, Nabi sudah akan maju cara berdakwah. Nah, habis itu nanti akan lahir dakwah secara terang-terangan. Kalau 10 ke bawah itu dakwahnya secara sir. Arti sir itu sembunyi-sembunyi. Sebab kalau ketahuan dia Abu Jahal merosai. Nah, merosai. Tapi nanti setelah Isra Mi'raj ini itu akan terjadi dakwah secara terang-terangan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia. Apa yang terjadi pada tahun yang ke-11 atau ke-10 itu? Orang yang sangat membantu beliau di dalam menyukseskan dakwah meninggal dunia. Pertama meninggal pamannya Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Abu Thalib itu tidak seagama dengan Nabi Muhammad. Tapi begitulah Abu Thalib, walaupun tak seagama dengan anaknya, kemenakannya, ini sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Ini kebanyakan mama kan? Kalau tidak angpau, dan kok punya nikah dan doa. Iyo, awasan. Tapi anak wudhu nikah anak kemenangan kok bermasalah di lain waktu, kecilnya berulah sendiri, Allah kadang. Berbeda halnya dengan Abu Thalib. Abu Thalib, bapak-bapak, ibu-ibu, pernah suatu hari Nabi itu menangis di pasar, nampak oleh Abu Thalib. Hai Muhammad, mengapa kau menangisnya? Ditunjuknya Abu Jahal. Oh, orang ini yang masalah. Dia ditariknya pedang dari sabungnya, dihunus. Jahal, cari apa? Kalian ganggu Muhammad. Usah kalian sakiti, pukul, bahkan dibunuh. Tanggal saja pun rumahnya selebar. Ada bukti mata dia kalian. Ada kubung mata dia kalian. Amat gila pula Abu Jahal. Begitulah hubungan kekeluargaan itu, Pak. Walaupun tidak seagama, begitu konsekuennya Abu Thalib terhadap Nabi Muhammad. Meninggal di tahun ke-11. Tak berselang setelah itu, itu adalah kita lebih jauh lagi. Selaku manusia, meninggal pula bininya, istrinya yang tercinta, yaitu Siti Khadijah. Bola pernah meninggal ini. Saya tanya sekolah sedih, saya tanya sedih. Bagi lawan asal, tidak ada yang kata tadi, tidak ada. Seluruh titipan, bebo suaminya titipan, bapak istrinya titipan, harta titipan, kedudukan pangkat titipan. Ketika yang punya yang menjemput, awal harus ridho dan ikhlas. Ridho dan itu adalah baikmu. Mengapa tidak Nabi akan sedih Bapak Ibu? Khadijah itu menikah dengan Nabi Muhammad, walaupun Khadijah itu seorang janda 40 ya, Nabi Muhammad 25. Bayangkan jauh selisih. Tapi cairlah elok-elok ibu sebagai ukuran. Ada nggak Nabi mencari istri pada masa bersama Khadijah? Istri yang lain ada nggak? Lain Nabi bagi jawab perempuan lain pada masa bersama Khadijah. Bila ini rumah tangga dengan perempuan yang lain setelah Khadijah meninggal dunia. Walaupun dia menikah dengan Aisyah, rupanya tak ada macam Khadijah. Menikah lagi dengan perempuan-perempuan lain. Sampai berapa kurang rumah beliau. Artinya apa?
Khadijah santan manusia. Kalau ibu-ibu saya Rasul belajar Khadijah. Tapi tak kata buat ibu-ibu. Kalau itu ketika kita meninggal, imbauan nanya Fatimah, Yoma, Ina, apa? Bisakah abah kau, kaya kau dan kok mati ya mak? Aman kata ada kaya nama. Sama ibu ini ulama ini. Khadijah sekaya itu meninggal dari kapan? Amat tahu kan kapan? Kok meninggal amat dalam waktu dakena? Mintaan abah kau tu sorban pertama menerima wahyunya untuk dijadikan kapan aman. Tumpah air mata Fatimah. Ya lama. Supaya air belakang. Ya, amat tadi batasannya. Kok mati yo dalam waktu dakek kok. Nyo minta sorban ayah sebagai kain kapan. Sorban pertama sekali ayah menerima wahyu. Suami mano yang tak kata sera ayah makhluk. Sakayu itu perempuan hati. Sehingga suatu waktu pernah Khadijah berkata, "Ya Rasulullah, ma laisa li illa anta wallah." Taruhan tinggal ya Rasul, kecuali engkau dan Allah saja. Andaikan aku mati besok ya Rasulullah, kamu ingin yo nak berjumbang, kamu ingin yo nak ikut berdakwah. Begitu mayat kamu lah dikuburkan, daging kamu lah habis dimakan oleh tanah, ambil pulang kamu tu buat titian untuk dakwah Islam. Aku tak pun buat begini macam itu. Arabu rumah sewa itu sekali Makkah apa? Kebunnya separuh Makkah dia punya. Ternaknya separuh yang dimiliki orang Makkah. Apa itu? Meninggal ada. Habis itu dakwah Islam. Mati tak ada deh. Dan kapan pun tak siap. Jatuh air mata Nabi Muhammad, tapi inilah untungnya orang-orang yang beriman, Pak. Begitu Nabi Muhammad akan pergi ke depan, datang Jibril. Assalamualaikum ya Habibullah. Jibril, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Ya Muhammad, hapus air matamu. Ada apa? Sebelum engkau berjumpa dengan istrimu Khadijah, pertama sampaikan salam Allah untuk istrimu. Tuhan makin salam kepada Khadijah. Ketika dari Muhammad tak menangis dia lagi, senang dia. Kedua, sampaikan kepada Khadijah, Allah sudah siapkan surga untuk dia di akhirat sana. Tahu sana. Yang ketiga, tak jadi sorbanmu yang tadi diminta oleh Khadijah sebagai kain kafannya. Ini Allah sudah mengirimkan beberapa paket kain kafan untuk dijadikan, termasuk untuk Khadijah. Bayangkan aku, walaupun tak punya apa-apa ketika kami meninggal, tapi Allah kirim ladang, Allah siapkan surga, Allah yang memberikan kain kafan. Apa rasa apa macam itu? Ini mau macam iya, Allah kirim salam, Allah kasih kain kafan, Allah siapkan surga. Siapa kamu mati? Biarlah dunia berusaha mana gini kan? Payah gitu. Mati. Ready? Wow, lebih, abis kok lebih berarti. Langsung dari menuduh Khadijah dari bisinya, sayang kata, adalah Nabi. Walaupun demikian dia tetap romantis. Awal lagi minggu dah pedo romantis. Jadi waktu umur tak tua. Jadi waktu lagi waktu umroh yang tua gandeng mereka dalam kadang-kadang dibawa
bapak cemburu lah otak. Apa kata orang tua? Bapak, tengok orang tua, nenek-nenek dengan kakek-kakek itu jalan langsung buat. Kali ini yang jalan. Tengok cari-cari ya, gitu lah. Luar biasa. Awak tak ada capek. Jangan capek udah dulu, jangan capek. Saya kata Nabi Muhammad pada hari itu, labbaik ya Rasulullah, ya Rasul. Kabar berita baik untukmu. Apa ya Rasul? Allah berkirim salam kepada merah mataharinya, berhenti air mata yang kedua. Satu lagi, Allah telah menyiapkan surga untukmu sayang. Ketiga, tak jadi kayak sorban udah menerima wahyu kau menjadi kakek apa? Allah kirimkan kain apa? Wah, tenang hatinya. Tak lama berselang setelah itu, malaikat maut pun mencabut nyawa seorang perempuan tauladan yang luar biasa. Berakhir kehidupannya dengan kehidupan yang husnul khatimah. La ilaha illallah. Makulubu aco-aco, ikoko aco-aco pakai tasbih. La ilaha illallah. Biasa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau baru sehari 1000 boleh kurang. Kurangi juga jari kita kok yang geser-geser ke bawah hati. Kurangi. Itu kan bunyi juga tuh. Bayangkanlah kan dulu gara-gara surat kurang tak beres. Ini ya bisa. Gara-gara surat itu beres. Ngecek-ngecek surat tuh. Kalau dulu ngecek-ngecek surat telah putih dari itu. Kini enggak ada. Tengah malam ngecek-ngecek galak-galak surat. Normal ini. Telah pergeseran. Kembali. Asa zihin kita, pemikiran kita. Tahukan dengan qalbi kita supaya apa? Ketika kita mengakhiri dunia ini berakhir dengan husnul khatimah. Apa husnul khatimah itu? Akhir ayatnya la ilaha illallah. Begitu banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia. Dua kejadian inilah Nabi Muhammad, walau dia Nabi tapi dia juga manusia. Ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Wahai tuan-tuan, aku manusia biasa, cuman Allah kasih wahyu. Tuhan itu adalah Esa, Tuhan yang sama. Begitu kata Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad apa? Sedih. Meninggal paman sedih, meninggal istri, wajar sedih. Sedih. Tapi Allah janji, walau engkau sedih, kau jangan lupa dengan aku. Jangan goyang imanmu, mantapkan ketakwaanmu. Aku janji kata Allah, wala tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan engkau ragu, jangan engkau sedih, jangan engkau takut. Wa antumul a'launa, kamu pasti dimuliakan oleh Allah selama engkau tetap menjaga iman. Nabi Muhammad jaga imannya, terus memohon sama Allah perlindungan dan pertolongan. Akhirnya pada suatu malam tanggal 27 Rajab, lalu Nabi Muhammad dikunjungi oleh malaikat Jibril, Mikail, Israfil bersama kendaraan yang bernama Buraq. Lalu dibawalah Nabi Muhammad pada malam hari itu untuk apa? Untuk pergi jalan-jalan. Makanya tadi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu
huwas samiul basir. Maha suci Allah. Nah, yang suci Allah. Kalau ada orang sosok suci saja, itu dah betul. Walau dia punya, walau dia hebat, suci katanya, tak berdosa dah. Bacalah ayat itu. Ruqyah akan ayat itu. Subhanallah di asma'i amri. Maha suci Allah. Artinya apa? Kita manusia itu sewaktu-waktu akan kotor. Tak usah lawak deh. Baju bilang pagi pakai, sore hari lawak keringin itu banyak bau keringin tanpa kotor. Tapi kalau kita kotor, kita sucikan, kita bersihkan, kita laundry. Rahasianya banyak. Begitu juga kita sudah subuh tu bakar aja, nak manggale, nak ke kantor, nak ke kabun. Nah, macam-macam tu. Mungkin dosa pikiran, mungkin dosa tangan, mungkin dosa mata, taringmu. Banyak dosa. Apa cara dari kita? Yalah, minta ampun kepada Allah. Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang yang taubat dan suka sama orang yang bersih. Perhatian, makanya rajin-rajin setiap hari itu zikir juga. Habis sholat jangan tampang juga. Nah, jangan tampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan duduk. Istighfar. Terima istighfar 7 kali. Habis itu baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Kalau waktu dapat tahlil 33 kali. Allah hapuskan dosa kita. Walaupun sebanyak itu dilakukan, kecuali dosa besar, harus taubat. Apa itu? Kenapa mau Nabi sebelum ini bagai itu? Nah, habis itu berdoa, ya Allah, dan mungkin ada dosa gue ya Allah, ampuni dosa gue ya Allah. Terima amal ibadah gue ya Allah. Tolong aku dalam hidupku ya Allah. Begitu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Maha suci Allah yang telah memperjalanan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari. Jauhnya, tapi kalau Allah yang melakukan, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, kalau Allah nak mudah ada dan bisa melarang, makanya imam kita macam Pak Isman kan acak dulu. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal tinggal dan ilahi ya rabbi ya rabbana subhanallah. Kalau Allah yang melarang, tak satu pun yang sanggup memberi. Kalau Allah yang memberi, tak seorang pun yang sanggup melarang. Sekalipun orang itu hebat, kaya, berkuasa, dan seorang pun, tak ada seorang pun yang sanggup menolak takdir Allah. Baik. Itu yang kita wajib orang sholat. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi ilahi ya rabbi ya rabbana subhanallah. Yuk. Jadi Nabi pada malam hari itu dibawa jalan-jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah tunjukkan kebesaran-kebesarannya, dan di sekitarnya Allah berkahi. Walaupun diganggu oleh jin iblis perjalanan malam itu, karena diberkahi oleh Allah, Nabi berdoa di iblisnya hancur. Rupanya hikmah itu, kalau kita ada masalah, jadi rumah itu, jalan. Batangka laki bini, jadi cari itu mumpul bakar itu, mau baca. Kota, ditatapkan mumpul bakar itu. Macam kulit nani ini kan? Jalan, ngopi lah dulu. Kalau kopi rakyat BRI lah, ngopi dulu. Aman-aman. Capek-capek ambil keputusan. Hingga anak muda coba capek keputusan. Jangan. Itu nggak perlu. Tetangga kalah. Sebuah rumah hancur. Jangan kasihan atau. Nah, kalau terjadi gesekan di rumah tangga.
kaki kanan. Bila awak menikah dulu dipersandingkan. Jadi orang menikah itu bersandiang, bukan batandiang. Apabila orang juga berubah dari bersanding kepada. Jadi jangan ada seperti itu. Bicaralah. Kalau tidak perlu bicara, jangan bicara. Tapi ada anak muda itu persoalan-persoalan yang paling rumah. Lah, kau gue sekali lagi, nah itulah talak kamu. Jadi panjang awak aja berdua. Mengapa kasih dia banyak pintu-pintu dan lain tapi kedua. Salah satu tadi apa ya? Kata kopi rakyat. Aminu mengaku pintu dia itu apa? Iya, sampai kampung ada apa? Banyak harus mengeluarkan kata-kata. Sebab sudah itu menyesal. Bahwa Allah Ta'ala bahwa bahwa ya cari lagi. Karena bahwa kata-kata maka waktu lapeh kata-kata dana. Itu terjadi. Jadi kepada yang bodoh yang sedang tinggi aku itu dalam agresor itu atau dong jangan kasih itu dia tuan. Bingkar berdosa tidak harus akan itu. Baru ada maka kata aja kan. Tasawuf tidak usah. Tapi kalau tentang sebuah itu salah sejidun jidun jidun. Kan nikah atau tolak baru. Atau bisa dong. Tiga perkara yang kalau kita sungguh-sungguh, iyo, tak pun sungguh-sungguh dipandang serius juga. Pertama nikah, yang kedua talak, yang ketiga rujuk. Tidak bisa main-main dulu. Ada pilih main-main. Oh cara itu, bilang dunia cara. Pada main-main tadi tu. Dah kulit kau yang dipermainkan, bola dan sifat-sifat orang itu. Ada ni kau jadi sampai-sampai. Nah, jadi taruh-taruhkan. Beliau bapak-bapak yang berbahagia yang dilihat Allah. Makanya bola berjalan-jalan. Makanya beliau dulu bersama si sampai itu. Sekali setahun itu bola jalan-jalan. Nah, yo hari Jawa yang menjadi kumpul wali gitu kan, kumpul PHK Biwo, hitam saja tu. Sekali-sekali, belum makan di sambal panjang tu. Nah, tinggi gaji lah. Udah sampai awak ke pantai Periaman tu, kamu dulu tercanggah tu gaji. Ada nasi sek je kan, 1.000 tu, 2.000 kanyang. Iya, tidak. Tetapi betul jalan nasi sek. Jadi aku Periaman tu kira kamu nasi sek tu kan, 2.000 kanyang. Mungkin ada yang kita tak tahu kan. Aku suka makan palai itu suka. Palai kan. Jika kalau suka pais murah, itu palai yang suka lah. Sama makan. Oh, bertanya aku kapan jaga kok 1.000 kan. Jadi 1.000 rupiah aku waktu itu. Tapi kalau ini kita tak ada. Tak ada. Nah, jadi boleh ada jalan. Nabi di mana ada jalan? Ditengokkan oleh Allah berbagai tontonan malam itu. Ada orang yang memotong-motong lidah, ada orang yang menokok-nokok kepala, ada orang yang makan daging yang busuk sementara daging yang bagus ada orang yang menusuk kepalanya dengan basi, ada orang yang dimasukkan ke dalam cairan timah, macam-macam. Dan ada pula orang yang hari itu bertanam, hari itu yang ditanam itu gada, hari itu berbuah, hari itu panen. Dan ada pula langsung lewat di sebuah kuburan tua. Seharusnya kuburan tua punya harum apa? Busuk. Ternyata baunya harum. Wah, ikut dia tengok. Rupanya mencari peristiwa-peristiwa itu arti pelapang. Jadi makanya tadi kalau peristiwa di mata bawah, kau jalan-jalan. Kau jalan-jalan. Cari ada. Kalau patah kan, kalau ada order NMAX itu ada NMAX itu baik. Kan lama juga kancah ini. Berdua pak, anak-anak ada. Wah kayak gitu. Merasukkan pulau lagi segar tu. Wanita berarti mana lubang ini kan nampak macam lubang penduduknya. Rangkaian tu mana rangkaian tidak terjadi. Jadi akan membuat kecerahan dalam rumah tangga, kemesraan waktu saya setahun dibawa ke jalan.
Pak Kobo kalau di Belanda gitu, jadi habis segala. Dah, 1 juta, sisihkan 200.000. Untuk apa? Iswa. Wah, kalau bulan 2 balik itu kan pemuda bagi, jangan kampung bulan 2 balik. Baik, bulan 7 baik dengan libur itu. Ada bulan 7. Kalau bulan-bulan itu ya lah, banjir, longsor, global dan lain sebagainya. Jangan baik, bulan 7 baik jalan. Ibu bapak yang berbahagia. Jadi orang yang hatinya masih dikawas oleh keimanan, walaupun itu ditimpa musibah seperti meninggal paman dan istri tadi, Allah menghargainya dengan konsekuensinya dia dalam istiqomah beriman tadi. Allah bawa jalan-jalan, Allah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya, Allah berkahi di sekelilingnya. Luar biasa. Cedak Nabi Muhammad sehat bagi no. Kalau tadi itu, kalau dalam tarikh Pemuluh Yakin itu aku baca, Nabi itu pada malam itu bersandar di pintu Ka'bah. Dia dulu tak macam ngira orang ke Ka'bah itu. Jadi bisa mana-mana aja. Datang diberi Allah baik Isra pada malam hari. Ibu-ibu bapak-bapak yang berbahagia. Sampailah beliau ini setelah melakukan perjalanan malam, sampailah ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa apa? Nabi Muhammad tampakkan buraknya, salat 2 rakaat bersama rohnya para nabi dan malaikat yang turun di malam itu. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW habis dari salat disuguhkan minuman. Ada yang melakukan 2, ada yang melakukan 3. Ada air susu, ada air khamar, ada air tubiah. Ya Muhammad, Isra, iftar masjid. Pilihlah mana yang kau suka. Kalau dipilih air tubiah, lampiawi, tapi tidak bergizi. Perjalanan masih jauh, biar masih lama. Nah, diminum air khamar. Aku tanya usah akhirnya ke bawah lagi. Akhirnya diminum oleh Rasulullah air apa? Ma'ul laban wal asal, yaitu air susu dan air yang bercampur dengan madu. Apa kata Nabi Jibril alaihissalam? Sadaqta ya Muhammad, benar sekali engkau telah memilih yang tepat Muhammad. Engkau minum air susu air madu ini segar dan kemudian bervitamin dan bisa menjadi bekal kamu nanti untuk pergi Mi'raj berjumpa dengan Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia. Mi'raj ada Nabi Muhammad naik, tak pakai bulan lagi dulu. Mi'raj, arti Mi'raj itu naik, mungkin macam eskalator atau lift. Langit pertama jumpa Nabi Adam. Langit ke-7, betul penjelasan yang dia lari. Sampai ke-7 jumpa dengan Nabi Ibrahim. Sebelumnya di langit yang ke-6 bercengkrama dengan Nabi Musa. Ya Muhammad, kemana engkau? Aku dipanggil oleh Allah. Engkau Muhammad kalau dipanggil Allah nanti ada beban ibadah, engkau minta yang kurang-kurang ya. Jangan berat-berat. Umat aku itu besar-besar Muhammad. Sembahyang sekali seminggu. Itu langit itu pun pengen mancing dari Sabtu dan sampai. Hari Sabtu, ukurnya di Sabtu kok. Banyak ikan Pak. Timbul ikan di laut ini. Padahal dilarang oleh Musa. Hai umatku, kalau hari Sabtu jangan baik dia menangkap ikan leh. Baik ke Mas Haji, kalau dia awak itu kan. Pokoknya kurang ke Mas Haji, jangan lagi. Apa yang terjadi? Pada zaman Nabi Musa itu hukum Allah itu langsung. Allah tutup mereka menjadi kera-kera yang hina. Kunu qiradatan khasiin. Dengan Allah. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Nah, kalau inilah soal Jumat itu dibuat sama coba dari Musa kok banyak ulama baik panjang. Apa baik khutbah dari rumah awalnya mah baik panjang. Tak takut dia meninggalkan salat. Tapi tak jawab di musola. Dan pariman siap terjawab kok. Ibu bapak yang berbahagia. Sampai di langit yang ke-7, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Ya Muhammad, dia datang
sampaikan kepada umatku salamku. Makanya dalam tahiyat itu ada nama Ibrahim dan salat Ibrahimnya. Nah, bertanamlah. Walaupun awak ingin ada kaum Bapak, Bu, apa kata Ibrahim? Umatmu bisa punya kebun, tapi tidak di dunia, tapi di akhirat. Bagaimana cara menanamnya? Ini saya ajarkan, sampaikan kepada umatmu. Kul, katakanlah, Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Siapa yang membaca ini, Allah menumbuhkan pohon, dan di pohon itu dapat tuli. Apa nama surat keterangan SKT? Atau SKGR kan begitu. SKT. Lalu apa? Membaca Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semua pokok kayu di surga tertulis namamu. Ibu-ibu, supaya kita punya kaum di surga, rajin baca. Habis subuh, Bu, sudah duha, lalu doa, di duha itu, bacalah Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan mereka sebelum tadi inilah paket Allah mereka benar. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia yang berdiakan oleh Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim AS berpisah dengan Nabi Muhammad. Upur di langit pun ada masjid. Kalau masjid, apa nama masjid di langit itu? Langit ketujuh, yaitu Baitul Maqmur. Sholat 2 rakaat, luar biasa sholat dari situ. Sampai setelah sholat, Nabi Muhammad langsung menuju suatu tempat yang bernama Sidratul Muntaha. Apa kata Jibril setelah sampai ke Sidratul Muntaha? Ya Muhammad, kami malaikat sampai di siku mulia. Nah, sementara engkau dipanggil oleh Allah ke arasnya ke Roh, ya Muhammad berangkatlah sendiri. Tapi jangan engkau menoleh ke belakang walaupun ada orang yang memanggilmu. Berangkatlah Nabi Muhammad. Dah, baru berangkat Nabi Muhammad. Nah, suaranya suara perempuan mendayu-dayu. Kalau manusia, kalau yang bawa laki-laki itu, sorban kuya pun ada. Jadi kira akan tangga sama kuya manusia. Makanya kuya datang udah kakek itu majelis taklim itu. Kadang-kadang kan itu tuh, bantuan makanan, kakek itu, ada kuya, kan? Ada dong, ada kuya tuh. Ada apa? Kamu makanya sudah kalau Indo majelis taklim itu. Kota itu berjaya kita ada lagi dong. Lah buat orang dia boleh di dan boleh tak apa dia. Maklum lah. Tak tahu dia awak menahan itu dulu. Iya Pak yo. Awak hari ini ada orang satu toilet. Apa dah? Kata dia tu. Tak jadi. Kata saya pas suri baru tadi. Rupanya memang ia manusia perempuan. Tapi lah perempuan. Lama karwi, mukola karwi, ramai gaungan, mencari itu Nabi Hau. Nah, dia apa lagi apa? Apa lagi ya dulu? Apa yang buat tadi ya? Apa itu? Itulah dunia. Dunia malah tua, luar biasa. Untuk sholat itu kalau bisa lagi persoalan-persoalan sholat atau supaya ke mas haji ke meninggalkan yang penuh. Tapi kalau untuk dunia, cari tak ada yang rumah jadi. Nah, mana tugas pulau berapa kali pulang seminggu sekali. Dan di dunia sanggup. Tapi jumpa dengan anak ini sanggup. Membunuh jadi bal tusiruna al-hayat ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kalau untuk dunia ini kita begitu berkesan bagi awak, padahal akhiratlah yang lebih kekal dan abadi. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, kemudian ada suara-suara lain, perlu gila-gila langsung saja begitu sampai
sampai innaka hamidum majid. Ini dialog Nabi dengan Allah. Luar biasa. Sehingga Cito setelah selesai dialog, apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Ya Muhammad, engkau begitu tegar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Imanmu betul-betul murni ya Muhammad. Walaupun kau diuji dengan kematian tangan dan istrimu, dan kamu tetap istiqamah dalam iman dan agama. Ini aku kasih kamu. Aku kasih untukmu dan umatmu. Apa? Supaya bisa berkomunikasi dengan saya. Saya kasih kepadamu. Kalau kita beli satuan, aku kasih kepadamu iPhone. Waktu mahal ini iPhone berapa? 7 ya? Nggak berapa kan? 25 juta. Kalau itu lebih daripada iPhone 7 ya? Apa? Saudara. Saudara itu alat komunikasi kita dengan Tuhan. Kita banyak problem, hamba banyak problem. Nah, banyak masalah, minta ke Tuhan. Tapi serius. Kalau tidak serius sembahyang tarawih, itu akan minit. Anda serius sama Tuhan. Ibu, serius. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah dengan serius. Ayatnya pendek apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allah. Tapi serius. Kalau panjang tapi tak apa-apa. Itu kita berkomunikasi dengan Allah. Allah kasihlah sholat yang awalnya 50 waktu karena permintaan dari ada dibekalkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Muhammad kalau berbebankan ibadah minta yang ringan, akhirnya tinggal 5 waktu 7 rakaat. Ini apa? Alat berkomunikasi. Jadi Android ini menyerupai alat komunikasi sholat. Bayangkanlah betapa sayangnya Tuhan supaya manusia ini betul laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dijadikan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Allah sempurnakan supaya apa? Kita berkomunikasi 5 waktu dalam sehari semalam. Entah apa Tuhan? Apa pesan aku kan? Kalau kau tambahan waktu kita, sholat sunat kita, sholat tahajud malam hari. Apa tuh? Apalagi yang berusia. Kamu alhamdulillah kita masuk dalam 1. Memang kalau soal Allah masih mundur. Belum berubah dan duluan, soal macam itu. Tapi kalau rasul badan, ialah sore. Lah sore. Sudah ceramah ke beliau. Tapi pasti itu. Kalau kita kadang-kadang insya Allah jam 3 pasti bangun. Nah, itu tersadar sama yang sholat malam tidak. Tapi jam 3 insya Allah terbangun. Kalau sudah berusia 40 tahun ke atas, insya Allah kalau lalu dari bawah pukul 10 jam 3 dilakukan. Otomatis, mintalah sama Allah. Apa persoalan awak? Nah, tapi jangan minta kayu, minta cukui. Fir'aun kayu, Korun kayu. Nah, siapa lagi? Kompon darat kayu. Tapi kan tidak kue gitu. Minta cukui. Sudah makan itu tiga semua, kanyang awak itu. Itu yang kita minta sama Allah. Apa kemudian kalau kaya seluruh harta itu nanti akan diaudit, diminta pertanggungjawabannya. Tak bisa dikituan jawaban. Apa nanti bisa pernah cerita? Samilah kapak sampai 2 hari tak selesai pertanyaannya. Samilah kapak apa? Apalagi 100 hektar kebun sawit. Apa mau audit itu? Apa beda? Kau usah minta kayu. Dah, minta aja cukup. Ada cukup sama Allah. Insya Allah. Kalau cukup, walaupun kayu kita tidak akan kita gunakan harta itu kepada yang tidak baik. Ibu-ibu, bapak yang berbahagia. Setelah sholat ini diambil oleh Rasulullah, Nabi Muhammad pun turun lagi lah. Ke mana? Ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Nah, setelah sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad pun terbang lagi pakai bola balik ke Masjidil Haram. Sebelum subuh beliau sampai. 1/3 malam cuma begini.
Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Hari ini mengapa problem kehidupan sosial kita rusak? Kalau boleh kita menjawab, bukankah oleh kita selaku umat Islam banyak yang melalaikan sholat, banyak yang tak salat. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha ayat 132, mur ahlaka bis-shalah wasbir 'alaiha la nas'alu rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Suruh anakmu salat. Oh, suruh salat anak. Wasbir 'alaiha. Tapi ya sabar yo. Enggak seluruh ajakan awak kepada anak untuk salat itu diterima juga ya dan anak itu. Apalagi subuh ya kok. Sampai apa. Wasbir 'alaiha. Menyuruh anak salat itu. Sabar. Apa bukan? La nas'al rizqan. Kami tak ada untuk melihat salat itu. Tidak ada untuk kami loh Tuhan. Bahkan nahnu narzika. Kamilah yang menjamin rezeki kalian kalau kalian salat. Jadi siapa yang salat ini dengan betul-betul Allah jamin rezeki di rumah itu. Makanya ayah salat, mak salat, anak salat. Bila mana ini dilakukan, Allah yang menjamin rezeki. Nahnu narzuquka. Bukan itu saja, Allah kasih hadiah terbesar, yaitu apa? Allah berikan kepadanya tidak tertinggi, yaitu takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan yang paling tinggi di sisi Allah adalah bertakwa. Makanya tema di atas ini menjadikan sholat sebagai fondasi untuk supaya anak-anak kita itu berakhlak yang mulia. Ini adalah suatu kewajaran, kesungguhan. Harus. Mengapa anak itu lagi tak semayang? Pasti itu. Kalau semayang anak itu insya Allah takkan begitu. Mulia akhlaknya sesuai dengan doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Oh Tuhan, anugerahkan kami pasangan. Lagi ini Tuhan. Habis itu apa nih? Surya kami, anak cucu kami, qurrata a'yun, sejuk mata bila memandang. Dah aku dalam hidup membuat masalah. Mau sholat, mau ngaji, nah baik kemas haji amuk. Waj'alna lil muttaqina imama. Kalau keluarga seperti ini ramai, Iko akan mudah, siapapun yang memimpinnya akan mudah mengawasi kehidupannya. Hari ini mengapa kita susah jadi pemimpin? Kita tengok, baru 3 minggu diangkat jadi Kades, ada demo. Baru sebulan jadi bupati di demo. Pokok ada yang pokok. Mengapa? Karena itu tadi masyarakat kita jauh dari nilai Islam. Fondasinya ini goyah. Kenapa? Ceklah, pasti persoalan-persoalan ini akan bermasalah. Tapi kalau ada persoalan ini terwujud dengan baik, aku yakin dan percaya. Kita tengok, apa kata Imam Sholat? Kata Bapak Isman Hayati, Allahu Akbar. Apa kata jamaahnya? Allahu Akbar. Tak ada yang protes. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya sampailah kita kepada penghujungan doa setiap kita hidup di dunia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Oh Tuhan, selamatkan kami hidup di dunia. Tadi anak, pasangan, qurrata a'yun. Kemudian apa lagi? Masyarakatnya akur, sosialnya bagus. Baldatun thayyibun wa rabbul ghafur. Bagus. Kita merasakan yang adalah terasa. Sekarang ini mulai tertuai. Mengapa? Mungkin kita tuh persoalan sholat. Dengan anak muda kita jarang Pak. Jarang. Yang ada di masjid, jarang yang ada di mushola. Pernah aku cek tuh, setiap ada mau ceramah di SMP, di MTS, di mana lagi? Di SMA. Aku cek, subuh dari siapa yang sholat? Dari hampir 700 siswa, tak sampai 10% yang sholat subuh.
Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah. Nawiru manazilakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an fa innal baita alladzi la yuqra'u bihi al-Qur'an yaqillu khairu wa yaksuru syarru wa yadiqu ala ahli. Hiasi rumah tangga kamu dengan salat dengan baca Quran. Rumah tangga yang tak ada salat, tidak ada baca Quran, akan sedikit kebaikan, banyak kejahatan. Mari kita umat ceramah Buya Listawardi. Cerita petani dokter kaum sawah. Jadi singgung aku mau cerita suatu hari petani dokter kau membayar di sawah. Tak berselang waktu hari pukul 2 balik. Pukul 2 balik. Berhentilah Pak tani kau ditambahilah kerbau. Kerbau kau bisa lo cakap aku kan cerita. Bisa dia cerita tapi iktibar tak cerita. Apa kata Pak Tani kepada kerbau? Kau harilah pukul 2 balik. Lapar kau? Lapar. Ya, sama orang. Sama lah. Pukul 2 balik. Panik kau? Ya, panik. Sama orang. Sudah makan? Makannya balik. Sedangkan hasil jadi? Yang bersagi, jadi surau. Kau tanya? Pak Tani, yuk. Sama ya Pak Tani. Salat Pak Tani. Enggak bau, asam bawah. Ya, dan sama bawah. Iya udah, makan sama. Kalau ada sama. Tiba-tiba saya, rupanya Pak Tani kok tak sama yang pula. Asam bawah. Jangan itu enggak ada. Mari sama-sama. Sama aku pun gerajo kita. Jadikan sholat itu sebagai fondasi. Insya Allah, bila mana sholat kita jadikan sebagai fondasi, mulialah akhlak kita, mulialah peradaban kita, hidup kita akan terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Kalau bila mana sholat itu tak rancak, usaha di dunia Pak, di akhirat besok, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yawmal qiyamah as-shalah. Idza shalaha shalla sa'iru amali wa idza fasada sa'iru amali. Besok di akhirat hamba ini dihisab seluruh amal ibadahnya. Yang paling pertama ibadah kita dihisab oleh Allah, dihitung oleh Allah adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, baik seluruhnya. Bila mana sholatnya bermasalah, akan bermasalah seluruh. Jadi itu, untuk itu, mari anak-anak kita saja sholat. Mari pasangan saling mengingatkan sholat. Marilah sholat 5 waktu tidaklah kurang. Jangan diturut orang yang sesat agar selamat dunia akhirat. Sebatang kayu rimbun daunnya tak bercabang apalah gunanya. 1000 tahun hidup di dunia tidak sembahyang apalah gunanya. Asam gadis asam ngelugur, ketiga asam seriang-liang. Menangis mayat di pintu kubur, melihat badan tidak sembahyang. Mengapa menangis? Rupanya Pak, minta maaf, kamu tidak menyakiti loh, kamu menyampaikan. Rupanya orang Islam kok. Kalau mati tidak sembahyang, roh awak menengok jasad awak di dalam kubur, tidak manusia lain. Tapi apa? Babi. Aku tanya. Jadi tidak sembarang orang membebani turun agama. Betul? Asam gadis, asam ngelugur, ketiga asam seriang-liang, menangis mayat di pintu kubur, dia diri tidak sembahyang. Mengapa? Tidak manusia sebenarnya. Yang tadi lah, jadi dulu. Makanya mari kita jadikan sholat sebagai fondasi dalam membangun kehidupan kita, sehingga kehidupan kita selamatlah dunia wal akhirat, termasuk keluarga kita dan sosial kita. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah, asal cukup demikianlah ceramah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Salah silap alur mohon dimaafkan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau umur sama-sama panjang, lain waktu kita berjumpa kembali. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan daimin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah dosa kami ya Allah. Dosa kedua ibu bapak kami, dosa datuk nenek kami, dosa pasangan hidup kami,
dosa anak dan keturunan kami, dosa orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami, ya Allah. Juga ampunkan, ya Allah, dosa orang-orang yang pernah berkhianat kepada kami. Duhai Allah, malam ini kami memperingati Isra wal Mi'raj Nabi yang mulia. Untuk itu, ya Allah, bukalah pintu hati kami, keluarga kami, anak cucu kami, untuk senantiasa menunaikan dan melaksanakan dan mendirikan ibadah sholat, ya Allah, sehingga akhlak anak-anak kami, keluarga kami, keturunan kami mendapatkan akhlak yang mulia, ya Arhamar Rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza zamban illa wafarta, wa la hamman illa farajta, wa la daynan illa qadayta, wa la uyuban illa satarta, wa la maridan illa afaita, wa la maitan illa rahimta, wa la balaghan bala'i dunya illa dafta. Ya Allah, tak beberapa saat lagi kami akan memasuki bulan suci Ramadan. Tujuh berkailah kami, ya Allah, di bulan Sya'ban ini. Beri kami kekuatan dan kecukupan, ya Allah, sehingga kami dapat menunaikan ibadah puasa sebaik-baiknya di bulan Ramadan nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.